Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Hidayat, siswa Mantiga Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi adalah salah satu jenis hadis di mana perkataan Nabi Muhammad SAW disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan kata lain, Nabi Muhammad SAW meriwayatkan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi secara etimologi berarti suci, menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disandarkan kepada kesucian. Hadis qudsi secara terminologi adalah hadis yang oleh Rasulullah SAW disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa hadis itu kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan kata lain, hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi redaksinya berasal dari Nabi Muhammad SAW dengan perantara ilham dan mimpi. Ada juga ulama yang berpendapat tentang hadis qudsi, yaitu Al-Jurjani, mendefinisikan hadis qudsi sebagai hadis yang secara makna datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara redaksinya dari Rasulullah SAW, sehingga hadis qudsi adalah berita dari Allah kepada nabinya melalui ilham atau mimpi. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan hal itu dengan ungkapan beliau sendiri. Untuk itu Al-Quran lebih utama dibanding hadis qudsi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan redaksinya. Sementara Al-Munawi memberikan pengertian hadis qudsi sebagai hadis qudsi adalah berita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada Nabi Muhammad secara makna dalam bentuk ilham atau mimpi. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan berita atau makna itu dengan redaksi beliau. Demikian pendapat mayoritas ulama mengenai hadis qudsi, yang jika kita simpulkan, hadis qudsi adalah hadis yang maknanya diriwayatkan Nabi Muhammad dari Allah dan redaksinya dari Nabi Muhammad. Dalam definisi lain dijelaskan bahwa hadis qudsi adalah hadis yang matanya disandarkan kepada Allah. Hadis qudsi disebut juga dengan hadis ilahi atau hadis robani menurut penelitian. Hadis qudsi berjumlah kurang lebih 833 buah hadis yang dikategorikan dalam bentuk sahih, hasan, atau dhaif. Tanda-tanda hadis qudsi. 1. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qalallahu, telah berfirman Allah. Contoh hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari 4592. 2. Nabi Muhammad SAW bersabda pada apa yang diriwayatkan dari Tuhannya, yaqulullahu azza wa jalla. Contoh hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari 6938. 3. Rasulullah SAW menceritakan dari Tuhannya berfirman. Contoh hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari 4953. Dan ada juga perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. 1. Al-Quran disyaratkan harus mutawatir. 2. Dihukum ibadah bagi yang membacanya. 3. Sebagai mukjizat. 4. Boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. 5. Lafal dan maknanya dari Allah. 6. Dibaca dalam sholat. 7. Haram menyentuh bagi yang berhadas. 8. Keberadaannya pasti. 9. Membangkangnya dihukum kafir. 10. Terdapat ayat dan surah. Hadis qudsi. 1. Tidak harus mutawatir. 2. Tidak dihukum ibadah bagi yang membacanya. 3. Bukan mukjizat. 4. Boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. 5. Lafal dari Nabi dan maknanya dari Allah. 6. Tidak dibaca dalam sholat.
7. Menyentuh bagi yang berhadas. 8. Keberadaannya harus dipikirkan. 9. Membangkangnya tidak dihukum kafir. 10. Tidak terdapat ayat dan surah. Dan ada juga perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis nabawi, 1. Sandarannya adalah Nabi. 2. Berhubungan dengan tata cara ibadah dan menyebutkan halal dan haram. Kalau hadis qudsi, 1. Sandarannya Allah. 2. Berhubungan dengan hal Allah dengan menjelaskan keagungannya, menampakkan rahmatnya, dan mengingat luasnya kekuasaannya. Cukup sampai di situ untuk hadis qudsi. Dan sekarang hadis marfu. Hadis marfu adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan maupun takrir, persetujuan. Hadis marfu menurut istilah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat yang disandarkan kepada Nabi, baik dengan ungkapan yang jelas dari Nabi maupun samar, tapi ketentuan hukumnya dari Nabi, baik yang menyandarkannya itu sahabat atau bukan, baik sanadnya bersambung atau terputus. Hadis marfu itu terdapat mencakup hadis mutawatir, dan hadis ahad dapat mencakup hadis muttasil yang bersambung sanadnya dengan baik, dan hadis bukan muttasil seperti hadis mursal, hadis munqati, hadis mudal, dan hadis mu'allaq, serta juga dapat mencakup hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan orang kepada Rasulullah SAW, atau dengan kata lain adalah hadis yang dikatakan orang sebagai hadis beliau. Tidak dipersoalkan apakah hadis yang disandarkan kepada beliau itu milik sanad dan matan yang baik atau sebaliknya. Pembagian hadis marfu dan contohnya. 1. Hadis qauli adalah apa yang disandarkan oleh sahabat kepada Nabi tentang sabdanya, bukan perbuatannya atau ikrarnya, yang dikatakan dengan tegas bahwa Nabi bersabda seperti pemberitahuan sahabat yang menggunakan lafal qauliyah berikut. Contohnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 609. 2. Marfu qauli hukmi adalah hadis marfu yang tidak tegas menyandaran sahabat terhadap sabda Nabi, melainkan dengan perantara qarinah atau tanda yang lain bahwa apa yang disandarkan sahabat itu berasal dari sabda Nabi, seperti pemberitahuan sahabat yang menggunakan kalimat. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 572. 3. Marfu fi'il hakiki adalah apabila pemberitahuan sahabat itu dengan tegas menjelaskan perbuatan Rasulullah SAW. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 22.222. 4. Adalah perbuatan sahabat yang dilakukan pada zaman Rasulullah dengan mengetahui atau mendapat bayangan perbuatan tersebut dari beliau. Contoh hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i nomor 4256. 5. Marfu takrir hakiki adalah tindakan sahabat di hadapan Rasulullah dengan tanda memperoleh reaksi, baik reaksi itu positif maupun negatif dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 6. Marfu takrir hukmi adalah apabila pemberitahuan sahabat diikuti dengan kalimat-kalimat sannatu Abi Qasim, sannatu nabiyina, atau minas sannati. Contoh hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 1964. 7. Marfu wasfi hakiki
adalah sifat marfu tasrif, seperti perkataan seorang sahabat yang menyebutkan sifat Rasulullah. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. 8. Dan yang terakhir, marfu wasfi hukmi, adalah sifat yang marfu secara hukum, seperti perkataan sahabat, dihalalkan untuk kamu begini, atau telah diharamkan atas kami demikian. Ungkapan seperti itu secara lahir menunjukkan bahwa Nabi yang menghalalkan dan mengharamkan. Sekian dari saya, Nasrul Hidayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.